Pernahkah kamu merasa tubuhmu lebih ringan setelah sholat? Padahal, kamu nggak minum obat, nggak pergi ke dokter, cuma sujud, diam. Tapi tiba-tiba, dada jadi lega, lutut yang tadinya nyeri jadi enteng, kepala yang penuh beban mendadak tenang. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya sugesti? Atau jangan-jangan, sholat memang punya sistem penyembuhannya sendiri? Selama ini kita diajari bahwa sholat itu ibadah, kewajiban. Tapi hampir tak ada yang membahas apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita berdiri, rukuk, dan sujud. Padahal kalau kamu buka jurnal-jurnal kesehatan, kamu akan temukan satu fakta yang menggelitik. Beberapa ahli saraf, pakar anatomi, bahkan terapis psikologi tubuh, secara tidak langsung menyebutkan bahwa gerakan tubuh dalam ibadah Islam adalah bentuk mobilisasi saraf, stimulasi otak, dan perbaikan postur yang jarang ditemukan di aktivitas lain. Salah satu penelitian menunjukkan, saat seseorang sujud dengan tenang selama minimal 10 detik, terjadi pelepasan tekanan dari saraf vagus, saraf utama yang mengatur detak jantung, pernapasan, dan sistem pencernaan. Artinya, dengan satu sujud, kamu mungkin sedang memperbaiki tekanan darah, meredakan stres, bahkan mencegah serangan jantung. Dan kamu mungkin nggak pernah sadar. Tapi kenapa Islam mewajibkan gerakan ini berulang-ulang setiap hari? Kenapa sujud harus paling lama? Kenapa harus ada jeda, tumaninah, urutan tertentu? Apakah semua ini cuma kebetulan ritual? Atau, ini adalah algoritma ilahi yang dirancang untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa manusia secara sistematis? Di pertemuan ini, kita akan bongkar satu persatu. Dari segi anatomi tubuh, sistem saraf, mekanisme hormon, sampai efek gerakan sholat terhadap otak manusia. Dan kamu akan sadar, ternyata tubuhmu sudah diprogram untuk sembuh lewat sholat. Tapi hanya kalau kamu benar-benar hadir di dalamnya. Ini baru permulaan. Karena rahasia besar itu ada di sujud terakhirmu. Satu pertanyaan yang belum banyak dijawab, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh manusia saat kita rukuk dan sujud dalam sholat? Bukan dari sisi pahala, bukan dari sisi spiritual, tapi dari sisi medis, anatomi, dan ilmu saraf. Berdiri dalam sholat, qiyam, bukan cuma postur pasif. Ini adalah posisi spine neutral yang ideal. Tulang belakang sejajar, otot punggung aktif, paru-paru terbuka maksimal. Ketika kamu membaca Al-Fatihah, kamu sedang mengatur ritme pernapasan, seperti teknik relaksasi dalam terapi mindfulness. Rukuk, gerakan ini bukan sekadar tunduk. Ini adalah postur peregangan tulang belakang bagian bawah dan hamstring, seperti dalam yoga pose forward bend. Dan yang menarik, ini juga melepaskan ketegangan dari sistem saraf simpatis, sistem yang mengatur stres. Ya, di saat kamu rukuk, tubuhmu secara refleks mengurangi hormon kortisol, alias, hormon stresmu mulai diturunkan, tanpa kamu sadari. Sujud, ini, gerakan yang paling ajaib. Karena saat kepala menempel ke lantai, posisi ini menurunkan tekanan darah di otak secara terkontrol, memicu peningkatan aliran darah ke otak bagian prefrontal, bagian yang mengatur fokus, moralitas, dan keputusan. Dan di sanalah terjadi aktivasi saraf parasimpatis yang membuatmu merasa tenang, damai, rileks. Sama seperti efek meditasi, hanya saja lebih terstruktur. Duduk di antara dua sujud. Bagi banyak orang, ini momen yang cepat dilalui. Tapi justru, inilah gerakan reset. Sama seperti teknik grounding dalam terapi psikis. Tulang pinggul dilonggarkan, tekanan lutut dikurangi, dan jantung punya waktu untuk menyesuaikan ritmenya. Ini seperti tubuhmu diajak untuk berhenti, menghela napas, dan kembali stabil. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Journal of Physical Therapy Science, ditemukan bahwa sujud selama minimal 10 detik dapat meningkatkan fungsi otonom saraf dan menurunkan denyut nadi.
Ada pula studi dari ahli neurofisiologi Islam di Pakistan yang menyebutkan bahwa gerakan sholat mirip dengan bentuk-bentuk postur terapi fisiologis dalam rehabilitasi stroke ringan. Jadi, semua ini masih kebetulan? Gerakan dari kepala ke lantai, lalu bangkit, lalu kembali, dilakukan berulang-ulang setiap hari, 5 kali sehari, semuanya seragam. Dan efeknya menenangkan saraf, memperbaiki postur, menstabilkan tekanan darah? Apa iya? Semua ini hanya ritual? Atau justru, Allah sedang menyampaikan sesuatu lewat tubuhmu, bahkan sebelum kamu mengerti maknanya? Selanjutnya, kita akan buka Quran dan hadits. Dan lihat, apakah semua efek medis ini sudah dikodekan dalam wahyu sejak ribuan tahun lalu? Sholat bukan cuma bicara ke Tuhan, tapi juga bicara ke tubuhmu sendiri. Sebelum ilmuwan bicara soal hormon stres, sebelum neuropsikolog bicara soal saraf vagus, sebelum anatomi manusia dibedah, Al-Quran sudah lebih dulu menyebutkan satu hal. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Tapi tunggu, bagaimana bisa sebuah gerakan ibadah mampu menahan manusia dari kejahatan? Apa ini metafora? Atau ada mekanisme biologis yang tersimpan di balik ayat ini? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Sirat Taha 14. Kata mengingat di sini bukan hanya soal spiritual. Ternyata otak manusia punya sistem yang dinamakan neural attention, jaringan fokus yang aktif saat seseorang memusatkan pikiran pada satu hal. Dalam posisi berdiri, ketika kita membaca surah, prefrontal cortex sedang aktif. Inilah pusat fokus otak. Seolah Al-Quran tidak hanya menyuruh ingat secara batin, tapi melatih otak secara langsung untuk berlatih fokus dalam bentuk paling nyata, gerakan dan pengulangan. Nabi Muhammad bersabda, "Sholat itu penyejuk mataku." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai. Kalimat sederhana, tapi coba tanya ke ahli hormon. Saat seseorang mendapatkan ketenangan yang dalam, tubuhnya memproduksi hormon serotonin dan dopamin, dua zat kimia otak yang membuatmu merasa damai, puas, dan adem. Dan tahukah kamu, kadar serotonin meningkat saat seseorang duduk tenang dalam posisi tertentu selama beberapa menit. Dan itu mirip posisi duduk tasyahud dalam sholat. Dalam satu hadits syahih, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Munajat atau percakapan intim. Dan dalam kondisi seperti itu, sistem saraf simpatis, pemicu stres, diturunkan, dan saraf parasimpatis, penenang, aktif. Ini bukan sekadar teori. Ini dibuktikan dalam penelitian tentang efek spiritualitas terhadap denyut jantung dan tekanan darah. Dan mungkin, inilah sebab kenapa orang yang sedang galau berat, seringkali menangis saat sujud. Karena tubuh dan jiwanya sedang menemukan titik nol. Sebuah reset, yang telah Allah siapkan, lewat sholat. Sebelum manusia paham soal neurotransmitter, sebelum ilmuwan tahu tentang anatomi postur, Allah sudah ajarkan sistem penyembuhan, lewat ibadah. Tapi tak semua orang percaya. Sebagian ilmuwan bilang, efek itu cuma placebo. Sholat itu budaya. Semua itu bisa dijelaskan secara psikologis saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke zona kontroversi. Apa kata para skeptis? Dan, apakah semua ini hanya kebetulan? Mereka bilang, sholat menenangkan? Itu cuma efek placebo. Gerakan sujud bikin rileks? Sama aja kayak stretching di yoga. Itu sugesti, bukan bukti. Sains modern memang tidak selalu setuju. Dan para ilmuwan skeptis, mereka tidak tinggal diam. Tahun 2012, sekelompok peneliti dari Universitas Malaysia melakukan studi EEG, alat untuk membaca gelombang otak, terhadap orang yang sedang sujud. Hasilnya mengejutkan.
Gelombang otak berubah drastis ke mode theta, yaitu gelombang yang muncul saat seseorang dalam kondisi tenang, fokus, dan mendekati trans. Tapi, kritik muncul. Itu bisa terjadi juga saat orang tidur atau meditasi. Sholat bukan satu-satunya cara. Di sisi lain, studi dari Pakistan tentang tekanan darah saat sholat juga viral. Peneliti mengukur tekanan darah pasien hipertensi sebelum dan sesudah sholat. Hasilnya, penurunan tekanan darah signifikan ditemukan setelah sujud lebih dari 10 detik. Namun, kritikus sains berkata, bisa saja karena rileks. Sama kayak kalau orang istirahat. Kalau begitu, orang rebahan juga bisa dapat manfaat yang sama. Bahkan ada ilmuwan barat yang terang-terangan berkata, sholat hanyalah bentuk meditasi kultural. Tidak ada unsur ketuhanan di dalamnya. Itu semua kerja sistem saraf. Profesor Harold Jensen, neuropsikolog dari Swedia. Kita pun bertanya-tanya, kalau semua bisa dijelaskan secara biologi dan psikologi, apakah spiritualitas jadi tidak valid? Apakah keajaiban hanya ilusi dalam kepala? Ini adalah titik paling rumit dari semua perdebatan. Sains ingin data, wahyu bicara rasa, logika bicara sebab akibat, tapi hati bicara makna. Jadi, benarkah semua efek sholat hanya hasil dari kebiasaan tubuh? Atau justru, Allah sengaja menciptakan tubuh manusia begitu sempurna, hingga tiap ibadah punya mekanisme penyembuhan otomatis? Mungkin, kita terlalu sibuk membedah fenomena, hingga lupa bahwa setiap nafas dalam sujud, bukan cuma kerja biologi, tapi panggilan ilahi. Kita akan tarik benang merah semua ini, tentang apa sebenarnya maksud sholat, tentang tubuh yang tunduk, dan jiwa yang akhirnya mengerti. Akhirnya, kita tiba di ujung perjalanan ini. Setelah menembus laboratorium, melewati debat para cendekia, menelusuri ayat dan hadits, hingga masuk ke ruang terdalam, jiwa yang rindu pulang. Sholat, ternyata bukan sekadar ritual, tapi dialog sunyi antara ciptaan dan pencipta. Semua fakta ilmiah yang sudah dibongkar di episode-episode sebelumnya punya benang merah. Tubuh manusia, dari otak, saraf, hormon, hingga peredaran darah, semuanya bergerak seirama ketika seseorang sholat. Ketika berdiri membaca ayat-ayat, otak aktif. Saat ruku, tulang belakang meregang sempurna. Ketika sujud, aliran darah naik ke kepala, membawa oksigen, mengaktifkan sistem limbik, pusat emosi dan memori. Tapi, yang paling mencengangkan bukan hanya efek fisiologisnya. Yang paling menyentuh adalah ini. Gerakan sholat adalah satu-satunya gerakan yang membuat seluruh bagian tubuh, dari kaki sampai dahi, menyentuh bumi dalam satu waktu. Tubuh kita diciptakan untuk bersujud. Mungkin inilah maksud Allah ketika menyuruh kita mengulang sholat 5 kali sehari. Bukan karena Allah butuh, tapi karena jiwa kita yang butuh. Karena setiap hari kita diserbu kecemasan. Karena setiap malam kita menahan tangis dalam diam. Dan Allah tahu, tak ada tempat paling tenang, kecuali wajah ini bersentuhan dengan bumi. Sholat bukan terapi, tapi sumbernya semua terapi. Bukan pelarian, tapi tempat kembali. Bukan tugas, tapi rahmat. Sains boleh menjelaskan bagaimana sholat bekerja. Tapi hanya hati yang bisa menjawab mengapa ia menenangkan. Dan mungkin, bukan kebetulan, bahwa dalam posisi sujud itu, kita berada dalam posisi paling rendah, untuk bisa merasa paling dekat dengan yang maha tinggi. Hikmah yang bisa kita ambil. Sholat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah arsitektur ketenangan yang disiapkan Tuhan untuk jiwa yang mudah rapuh. Maka jika hari-harimu berat, bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terlalu lama jauh dari sujud. Kita telah sampai di ujung kisah ini. Tapi, perjalanan menuju Allah tidak pernah benar-benar usai. Kalau kamu tersentuh,
Kirimkan cerita ini pada seseorang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, ketenangan yang mereka cari, tersembunyi dalam sholat yang ditunda.